BPOM, welcome back to our YouTube channel Balai POM di Bengkulu. Bersama saya Anita Banjarnahor dalam program Tiba-Tiba Podcast. Gimana nih kabar Sobat BPOM? Sehat-sehat selalu ya, sehat fisik, sehat mental. Dalam podcast kita kali ini, kita akan mengusung tema yang sangat menarik, yaitu menjaga kesehatan jiwa dalam mengemban tugas negara dan juga peran dalam keluarga. Nah, teman-teman, 30 menit ke depan saya akan ditemani dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Pada pengen tahu nih siapa nih narasumber yang kita datangkan? Ini dia, perkenalkan, ini Mas Muhammad Febrian Al-Amin. Apa kabar Mas Febrian? Alhamdulillah baik. Ini manggilnya Mas Febrian, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Beliau ini merupakan ahli psikolog ya. Dari Rumah Sakit M. Yunus. Ya, terima kasih Mas Febrian sudah mau meluangkan waktunya menerima undangan dari Balai POM di Bengkulu. Terima kasih juga atas kedatangannya. Kami harapkan ya dengan adanya podcast dengan ahlinya yang tentu di bidangnya ini bisa membantu sobat-sobat BPOM untuk lebih sadar tentang mental health. Boleh nih Mas Febrian kita ngobrol-ngobrol langsung ke pertanyaan pertama aja. Boleh, boleh. Mungkin yang pertama itu why berarti mengapa ya kan. Kenapa sih mental health itu sangat penting? Kalau kita bicara tentang kesehatan jiwa itu kan tidak terlihat ya Sobat BPOM. Kita melihatnya kesehatan fisik, tapi karena saking tidak terlihatnya kita nggak sadar bahwa itu juga bisa mengganggu kinerja atau kehidupan kita. Nah, jadi menurut Mas Febrian nih, mengapa sih mental health itu penting? Ya, memang sangat penting ya kalau kita lihat dari pengertian sehat sebenarnya ya. Tadi udah disebutkan oleh Mbak Anita ya bahwa sehat itu kan ada dua, sehat secara fisik dan juga sehat secara mental atau jiwa dan juga secara sosial tentunya ya. Yang pertama tadi disebutkan bahwa sehat secara fisik mungkin udah nggak awam nih buat teman-teman ya atau buat sobat-sobat yang di luar sana bahwa sehat secara fisik ya kita bisa lihat terbebasnya dari penyakit-penyakit fisik ya terlihat tentunya ya kan atau juga sudah tidak asing bagi kita semua. Nah tetapi apa pengertian sehat secara jiwa nih dan mengapa sangat penting? Jiwa atau mental ini kan dimasukkan ke salah satu aspek dari sehat ya jadi memang sangat penting. Karena menurut pengertiannya adalah sehat jiwa itu adalah keadaan di mana individu yang pertama mampu untuk mengenali potensi yang ada di dalam dirinya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika individu mampu menanggulangi permasalahan yang sedang terjadi atau yang sedang dihadapi. Nah itu yang kedua. Kemudian ketiga, keadaan di mana individu mampu produktif nih di dalam pekerjaannya atau kesehariannya, dan yang terakhir individu mampu untuk berkontribusi di dalam lingkungannya atau sekitarnya ya, sosialnya. Jadi seperti itu kesehatan jiwa ya. Jadi keadaan di mana 4 itu tadi bisa dilaksanakan dan dilakukan dengan baik sehingga idealnya individu sehat secara fisik dan juga sehat secara jiwa tadi. Tentunya seperti itu. Iya, oke, menarik ya. Berarti sehat secara jiwa itu kita tahu kita itu kemampuan kita di bagian apa, di batas apa, dan kita bisa menghasilkan karya, ya kan? Iya, iya. Jadi hasil kerja kita tuh kita hari itu produktif gitu ya. Itu artinya kita sehat jiwa, sehat mental. Nah, kebetulan sobat-sobat BPOM ini kan banyak ya, Mas. Bukan dari sini, maksudnya bukan dari kota Bengkulu, mungkin dari luar-luar. Jadi kan mereka untuk di BPOM-nya sendiri itu kan misalnya mutasi ataupun rotasi dalam bekerja, menemui atasan yang ya berbeda setiap kalinya. Nah, jadi kira-kira nih ada gimana caranya supaya pegawai itu bisa menyeimbangkan kembali atau bisa tetap sehat, tetap waras di setiap pekerjaan yang dihadapi. Ya, tentunya sebuah perubahan itu kan menyebabkan berubahnya juga kondisi seseorang ya.
Jadi ada fase adaptif gitu ya. Jadi kita harus adaptasi lagi nih. Sehingga hal itu salah satu faktor yang menyebabkan stres jadinya, faktor dari stres. Nah, gimana caranya ketika ada sebuah perubahan? Sebenarnya bukan kita menghindari perubahan ya, bukan kita menjauhi tentunya, tetapi bagaimana kita mengelola perubahan tersebut atau mengelola stres tersebut. Nah, misalnya kita tahu dalam beberapa tahun ke belakang ya, kita nggak pernah nyangka nih adanya COVID-19 ya kan. Kita nggak pernah nyangka ternyata ada misalnya bencana dan lain-lain. Sama halnya seperti di dalam pekerjaan nih. Kita nggak bakal nyangka misalnya tiba-tiba atasan berganti gitu ya. Atau tiba-tiba kita dipindahkan ke suatu tempat misalnya. Maka sebenarnya sudah dari dulu nih ada sebuah konsep yang disebut dengan work-life balance ya. Jadi keseimbangan antara kerja, kehidupan yang memang harus diseimbangkan. Atau misalnya jika sudah berkeluarga jadi work family balance gitu ya. Jadi pengertiannya juga kita harus tahu nih apa nih pengertiannya. Bukan semata-mata kita mengalokasikan balance itu dengan waktu yang dibagi misalnya. Misalnya kan waktu kita sama nih 24 jam. Terus kita bagi nih 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk misalnya kehidupan sosial, 8 jam untuk kehidupan sendiri. Tidak seperti itu sebenarnya. Tetapi ada aspek yang harus dipenuhi. Jadi ada 3 ya aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kehidupan kerja, kemudian kehidupan sosial termasuk keluarga, dan yang ketiga itu kehidupan diri sendiri atau me time bahasanya. Ya, jadi dalam keseharian itu kita harus memenuhi 3 kriteria itu untuk mencapai jiwa yang sehat tentunya. Karena manusia sejatinya butuh tiga kebutuhan tersebut untuk terpenuhi. Nah, misalnya kerja nih, kita udah kerja 8 jam ya. Kemudian kita harus memberi batasan nih, kerja 8 jam, kemudian kita harus luangkan waktu misalnya di antara sela-sela kerja 1 jam atau setelah kerja. Misalnya 2 jam kita harus ada waktu untuk bersosialisasi. Misalnya dengan teman, keluarga, atau misalnya dengan kolega, teman-teman yang misalnya komunitas gitu ya. Kemudian kita juga harus ada waktu walaupun sedikit untuk me time. Walaupun me time itu sejatinya ya tiap individu beda-beda ya. Misalnya tadi ada misalnya yang perempuan nih suka lihat Shopee gitu misalnya kan. Jadi ya me time dulu 1 jam boleh. Jadi nggak melulu kita harus work hard gitu ya. Kita nggak perlu yang kerja misalnya 24 jam. Justru itu akan blunder kan jadinya. Sehingga menyebabkan kita burn out, stres nanti ya. Dan kita harus pintar-pintar untuk memanage itu supaya 3 kebutuhan secara psikologis dan fisik terpenuhi. Jadi kita juga harus paham nih, tadi kan ada 4 penjelasan sehat mental yang saya jelaskan tadi ya. Yang pertama kita harus mengenali potensi yang ada di dalam diri kita. Misalnya gini, misalnya saya ya, ini misalnya ya, saya ini punya penyakit MAH nih. Tetapi karena tekanan kerjaan yang banyak misalnya, dan saya ingin punya motivasi tinggi untuk menyelesaikan itu, saya sampai lupa makan. Misalnya gitu ya. Nah, itu kan menjadi masalah tentunya. Niatnya kita baik sebenarnya, pengen menyelesaikan pekerjaan, tetapi ketika kita mengabaikan satu aspek tadi, potensi kita yang memang ada kelemahan di MAH tadi, kita jadi lupa makan kan akhirnya, malah menambah masalah baru nanti ketika MAH-nya muncul. Jadi salah satunya seperti itu, sehingga tadi dampaknya produktif kita bagus nih. Ketika kita memberi batasan, misalnya kita sudah mengerjakan selama 4 jam nih, kita perlu meluangkan waktu mungkin 15 menit ya untuk makan dulu nih misalnya, karena aku ada penyakit MAH misalnya gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi, jadi ada keseimbangan di sana. Kemudian kita juga mampu tadi untuk menanggulangi masalah kan. Dan yang terakhir bisa berperan aktif di dalam lingkungan sosial. Jadi seperti itu. Sungguh menarik ya. Jadi work life balance ya kan. Jadi kita bagi waktu untuk pekerjaan, untuk diri sendiri dan sosial ya. Kemudian kan kalau kembali lagi tentang kesehatan mental nih Mas Febrian, kalau nggak tahu ya stigma masyarakat nih terhadap mental health itu, terkadang ketika kita jenuh, stres, orang akan berkata alay, lebay.
gitu kan. Ah, lemah gitu ya kan. Nah, jadi seakan-akan kita sebenarnya butuh pertolongan nggak sih, kayak kita butuh curhat atau kita butuh mungkin lebih ke orang yang profesional untuk mengatasi masalah ini. Tapi orang itu udah langsung down karena stigma masyarakat itu, takut lah nanti aku dibilang lemah gitu. Nah, gimana sih cara supaya Sobat BPOM ini bisa sadar loh, ini mental health awareness, ini penting loh buat kita gitu. Ya, ini ada kaitannya dengan peringatan Hari Mental Sedunia pada tahun ini ya, 2023, di mana temanya adalah kesehatan mental adalah hak azazi manusia yang universal. Jadi dengan tema ini diharapkan bahwa kesehatan mental itu sudah harus menjadi kebutuhan yang sama dengan kesehatan fisik. Dan perlu edukasi tentunya ya, apalagi mungkin masih sedikit awam ya, perlu edukasi, kemudian perlu sebuah pemberitahuan kepada semuanya, semua aspek, semua pihak, bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik, jadi dua. Dan kemudian gimana tadi supaya teman-teman nih misalnya dibilang alay kalau misalnya merasa dirinya misalnya capek gitu ya. Nah, ini kita lihat dulu nih, kan ada kriteria nih, kriteria kapan sih saatnya kita ini perlu pertolongan mental gitu tadi ya. Jadi kita lihat dulu nih, jangan juga dijadikan alasan sedikit-sedikit bahwa kita ini mengalami sebuah serangan mental, enggak. Jadi ya kita lihat dulu nih, misalnya yang satu dilihat dulu ya tanda-tanda bahwa individu ini perlu mendapatkan pelayanan ya, atau misalnya layanan kesehatan mental. Yang pertama biasanya ketika individu tersebut sudah mulai tidak bisa konsentrasi terhadap pekerjaannya. Misalnya biasanya nih aku bisa nih untuk mengerjakan sesuatu atau bisa untuk menerima perintah dengan baik, tapi akhir-akhir ini udah nggak bisa nih. Itu yang pertama, jadi udah hilang konsentrasi. Yang kedua misalnya sudah nggak produktif nih tadi. Jadi biasanya saya bisa masuk tepat waktu misalnya kan, atau bisa mengerjakan tepat waktu, tetapi belakangan ini udah kacau semua nih, jadi udah nggak produktif. Ya, yang ketiga misalnya kesulitan tidur. Nah, ini yang paling sering nih ya. Kesulitan tidur nih dilihat dulu nih, ini faktornya apa? Apakah memang karena nungguin misalnya ada acara di malam harinya, atau memang kesulitan tidur yang tanpa sebab. Nah, misalnya tiba-tiba sulit tidur aja nih, dan ini sudah berlangsung beberapa hari misalnya, bukan sehari dua hari, misalnya sudah seminggu atau bahkan lebih misalnya. Sulit tidur ya, sulit memulai tidur atau sulit mempertahankan tidur misalnya. Dan yang terakhir biasanya sudah kehilangan minat untuk bersosialisasi. Nah, itu tanda yang juga sering ya. Itu beda dengan introvert ya? Oh, beda dong. Jadi kalau udah kehilangan minat tuh benar-benar minat untuk sosialisasinya itu benar-benar hilang, jadi udah malas. Kalau introvert kan lebih kepada energinya cepat habis ketika bersosialisasi ya, bukan berarti nggak bisa ya. Tapi ini yang biasanya kita bisa bersosialisasi ini hilang gitu ya. Dan yang terakhir memang ada juga nih perubahan mood. Nah, cepat marah, cepat tersinggung, kemudian cepat sedih. Jadi hipersensitif lah. Jadi itu tanda-tanda yang misalnya kita temuin teman seperti itu atau kita sadari seperti itu, kita perlu mendapatkan layanan atau sebuah bantuan psikologis atau jiwa atau mental seperti itu. Oke, ini sungguh menarik ya, karena simptom yang disebutkan tadi kayaknya saya pernah mengalaminya. Tapi saya rasa itu bukan gangguan mental ya, mungkin lagi stres aja gitu ya kan. Nah, tapi saya masih belum tahu nih, mungkin Sobat BPOM juga belum tahu, kira-kira ketika kami mengalami permasalahan seperti itu dan menunjukkan ciri-ciri yang demikian, kira-kira kami bisa mencari bantuan itu kemana gitu? Iya, bisa dibantu itu, informasi itu. Ya, memang idealnya ya, kita kan sudah dengan tema sehat jiwa pada tahun ini ya, kesehatan mental adalah hak azazi manusia yang universal. Memang idealnya sumber dari stres atau kesehatan mental itu kan ada dua ya, eksternal dan internal. Kemudian kalau khususnya karyawan misalnya atau pegawai misalnya, itu kan
kita bekerja di sebuah tempat, berarti ada faktor eksternal. Nah, idealnya memang faktor eksternal ini menyediakan tempat untuk layanan kesehatan mental. Kan kita bisa lihat di kantor-kantor biasanya ada layanan kesehatan fisik mungkin ya, ada UKS-nya misalnya, atau misalnya ada sebuah layanan untuk kesehatan fisik, tapi masih jarang yang punya layanan kesehatan mental gitu ya, atau punya ruang konseling misalnya, ada punya psikolog di dalamnya atau tenaga profesional lain, tapi itu masih jarang. Nah, idealnya memang harus disediakan supaya untuk menyeimbangkan antara kesehatan fisik dan juga mental sebagai wadah gitu kan, karena itu salah satu faktor penting dalam produktivitas bekerja pegawai atau karyawan ya, karena dampaknya juga sangat jauh kan. Kalau misalnya karyawan atau pegawainya tidak sehat mental, pasti produktivitas bekerjanya rendah, sehingga banyak yang terbengkalai akhirnya. Banyak sistem yang menyalur nanti ya, misalnya atasannya sudah mulai jengkel, atau rekan kerjanya yang mulai kesel nih, lihat kok nggak selesai-selesai misalnya, atau kok nggak ada peka-pekanya misalnya gitu ya. Padahal individu tersebut sedang butuh pengobatan kesehatan mental. Tetapi memang pada saat ini ketika masih sulit untuk mendapatkan akses kesehatan mental, teman-teman atau misalnya sobat-sobat bisa yang pertama adalah menceritakan hal tersebut kepada orang terdekat misalnya ya, atasan ya, atau orang yang bisa dipercaya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting adalah first step-nya. First step itu dalam artian mencari bantuan. Nah, baik itu ke layanan kesehatan terdekat, misalnya puskesmas ya, atau di zaman sekarang kan era digitalisasi ya. Iya, bisa Halodoc gitu ya, dan lain-lain ya, bisa minta bantuan ya. Kemudian atau ke puskesmas terdekat. Walaupun nanti di sana tidak ada layanan kesehatan mental, tetapi akan ada rujukan biasanya. Ya, biasanya dirujuk ke, coba ke rumah sakit nih, ada tenaga profesional, atau coba ke praktek mandiri profesional misalnya. Jadi yang paling penting itu adalah first step-nya, dimana ketika kita sudah melangkah satu langkah, itu nanti akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, banyak yang karena awam dengan kesehatan mental, teman-teman tidak mampu atau tidak tidak memiliki inisiatif untuk melakukan first step tersebut. Nah, ini yang menjadi masalah. Yang karena stigma tadi, makanya nggak mau. Betul. Okay. Betul. First step itu penting ya Sobat Bepom ya. Ketika kita sudah sadar bahwa kita stres dan butuh bantuan, ya langkah pertama itu bisa sangat membantu. Kemudian kembali ke masyarakat ya Mas. Jadi terkadang karena stigma itu, kira-kira gimana sih ya supaya kayak contoh kecilnya ya di Bepom, misalkan ada pegawai ya gitu yang mengalami stres ataupun gangguan seperti itu. Nah, bagaimana sikap yang harus ditunjukkan oleh rekan-rekan nih? Karena apakah cuek, nggak urusan saya itu gitu ya kan, apa harus gimana gitu, kira-kira ada saran nggak nih gimana cara membangun pola pikir rekan-rekan ketika melihat temannya atau saudaranya atau rekan kerjanya itu terganggu atau stres gitu? Ya, ini untuk posisi yang bukan kita mengalami ya, tapi kita atau rekan kerja kita yang mengalami, dan kita tahu nih ada yang aneh misalnya ya, atau ada tanda-tanda kayak udah stres nih misalnya, atau udah ada yang aneh nih ya. Memang langkah pertama yang harus kita lakukan. Jadi gini ya, sebenarnya yang faktor besar, salah satu faktor terbesar itu kan support system ya. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini kan butuh support system untuk menguatkan kita, walaupun faktor internal juga sangat berperan aktif dan besar dalam menentukan sebuah produktivitas kerja. Tetapi support system adalah hal yang menguatkan. Jadi mindset yang harus kita rubah adalah bahwa kita perlu support system, sama seperti teman kita yang misalnya mengalami sebuah gejala gangguan kesehatan jiwa. Mereka juga perlu support system. Jadi yang perlu kita lakukan adalah berempati dengan apa yang dihadapi teman-teman ya. Berempati dalam artian setidaknya kita mendengarkan dulu nih. Ada apa nih? Mendengarkan dulu saja. Jadi sebelum kita komen misalnya, atau sebelum kita menjudge, kita dengarkan aja dulu nih, apa nih misalnya. Karena ada perspektif masing-masing dari individu biasanya. Itu yang harus kita lakukan.
ketika sudah mendengarkan ya itu memang pilihan kita ya. Kita mau melakukan langkah apa? Setidaknya ketika seseorang sudah merasa didengarkan, berarti ada first step nih, langkah awal ya yang telah didapatkan. Itu merupakan sebuah pengalaman terapeutik ya, pengalaman yang menguatkan mental sebenarnya. Seperti itu. Oke, menarik. Jadi ini sangat penting, mental health tidak hanya sebagai untuk yang penderita, tapi juga lingkungan sekitar itu penting ya untuk membantu teman-teman atau rekan sekitarnya. Harus peduli ya Sobat Bepom, jangan cuek, jangan tutup mata dan telinga. Oke, kalau boleh di-share nih Mas Febrian, selama Mas Febrian bekerja ya sebagai psikolog, mungkin ada nggak itu pasien-pasien yang ya mungkin datang stres karena kerja gitu, karena tekanan pressure dari kerja itu, boleh nggak di-share, pernah nggak ada kasus-kasus gitu yang bisa mungkin menarik supaya Sobat Bepom bisa dengerin? Ya, kebanyakan sebenarnya kasus-kasusnya burnout ya. Burnout itu okay. Ya keadaan di mana individu ini sudah sangat lelah, sudah sangat tidak kuat lah dalam artiannya ya. Yang faktornya itu didasarkan oleh tempat kerjanya. Biasanya kalau kita lihat di sosial media gitu ya, sobat-sobat yang pengen resign tapi nggak resign misalnya. Lingkungan yang toksik ya. Lingkungan yang toksik gitu ya biasanya. Nah itu beberapa hal menarik yang beberapa kali juga saya temui ketika saya berpraktek ya. Jadi biasanya mereka bercerita terhadap dua pilihan biasanya. Jadi ada faktor, misalnya faktor plus minus gitu ya. Ketika saya meninggalkan ada plusnya nih, tapi juga ada minusnya. Tapi ketika saya bertahan ada plus ada minusnya juga. Jadi itu hal-hal yang menarik yang saya temukan ya. Dan biasanya memang kita juga harus memiliki decision making terhadap itu ya. Jadi sebelum kita memiliki decision making, kita harus juga sudah mengupayakan ya berbagai misalnya aspek tadi ya, misalnya melakukan first step tadi, kemudian memanage waktu misalnya, kemudian memanage stres ya, kita lakukan itu. Kemudian yang tak kalah penting juga adalah komunikasi asertif. Ini yang paling sering hal menarik ya, apalagi komunikasi yang asertif itu gimana Mas? Ya, ini yang paling menarik sekali. Karena kita ini terkenal dengan budaya sungkan ya. Ya bukan berarti ketika kita berbicara kita nggak sopan, nggak. Tetapi kan ini kaitannya dengan pola komunikasi ya. Jadi kita itu jarang mengungkapkan apa yang kita inginkan sebenarnya. Gak enakan gitu ya. Iya, sungkan, nggak enakan. Nah, padahal ini memang ada plus minusnya. Tetapi ketika di dalam dunia profesional, di dalam dunia bekerja, itu kan poin utama adalah komunikasi ya. Jadi baik ini atasan maupun bawahan ya, khususnya mungkin atasan ya yang harus menginstruksikan, mengkoordinasi. Jadi harus peka memang dengan komunikasi dua arah tentunya. Nah ini yang harus dilakukan ya, berani untuk komunikasi dua arah. Baik itu juga bawahan juga ya, berani berkomunikasi dua arah sehingga nanti ada langkah selanjutnya. Ya, baik itu secara positif atau negatif, tapi paling tidak kita memiliki langkah-langkah dan kita itu nggak jalan di tempat loh. Kalau kita memendam saja biasanya kan ya itu tadi akhirnya udah setahun nih punya rencana resign tapi nggak jadi-jadi misalnya, atau misalnya punya rencana mau ngomong dari tahun lalu, tiba-tiba meledaknya sekarang karena ada faktor, ketika meledak malah yang terjadi perdebatan misalnya gitu ya. Nah hal ini karena tidak melakukan first step tadi dari awal, jadi seperti itu. Oke. Kemudian tadi sempat mention terkait sosial media ya. Kan ini di era yang penuh dengan teknologi ini ya kan. Terkadang orang-orang, saya tidak tahu itu di belahan negara mana, tapi di Indonesia ya kan. Kalau kita melihat story Instagram atau apa gitu ya dari teman atau apa gitu, itu kadang memberikan pressure, misalkan dia story-nya udah berkeluarga misalnya. Ya enggak sih? Story-nya habis S2 di luar negeri misalnya kayak gitu. Atau habis menikah gitu kan. Sebenarnya itu enggak salah orang yang memposting ya Mas ya. Tapi terkadang kita ini kan kayak
aku kok wishlistku nggak tercapai-capai gitu ya gitu. Nah untuk menangani gejolak-gejolak yang seperti itu gimana? Ada nggak sarannya? Iya, apalagi sekarang ya, ada fenomena yang namanya FOMO, FOMOphobia ya, Fear of missing out. Iya. Jadi itu adalah sebuah fenomena di mana kalau sudah adik ya, sudah terganggu FOMO itu ya, individu ini merasa takut ketinggalan informasi awalnya ya, takut ketinggalan update-updatean terbaru, atau bahkan takut ketika melihat sebuah updatean misalnya. Nah itu sudah sebuah faktor yang ada penelitiannya. Jadi itu salah satu faktornya adalah intensitas bermain gadget yang terlalu tinggi. Nah dalam keseharian, sehingga kita melupakan bahwa kita punya tujuan-tujuan sendiri nih. Ya sebenarnya itu adalah salah satu faktor dari intensitas penggunaan gadget yang terlalu tinggi, karena apapun yang berlebihan kan tidak baik ya. Walaupun sosial media ini memudahkan, tetapi kan ada dampak negatifnya juga. Jadi itu hal-hal yang harus dilakukan. Balik lagi tadi ke kesehatan jiwa tadi, kita harus dan juga tadi ada work life balance ya. Jadi kita meluangkan waktu menggunakan gadget itu juga harus ada batasan. Nah di waktu-waktu tertentu dan tidak mengganggu, sehingga kita bisa lebih produktif. Jadi ketika kita sudah meluangkan waktu untuk bekerja, sosial medianya dikurangi nih. Kemudian ketika kita meluangkan waktu untuk bersosialisasi misalnya dengan orang ataupun dengan keluarga, sosial medianya juga dikurangi. Jadi jangan kebalik nih, ketika bersosialisasi tapi sosial medianya tetap aktif. Nah gitu ya. Jadi dengan mengurangi intensitas bersosial media bukan berarti tidak boleh ya, tapi kita juga mengurangi sebuah stimulus-stimulus yang membawa kita kepada FOMO tadi, ketakutan akan sebuah ketinggalan informasi tadi, gitu. Ya, sungguh menarik terkait FOMO ini ya, karena memang itu saya juga cukup mengalami ya, personal gitu kan. Jadi berarti cukup kita kurangi aja penggunaan gadget dan penggunaan sosial media gitu ya. Iya, kita isi kegiatan dengan hal yang produktif. Baiklah, cukup banyak sudah sebenarnya ya pertanyaan-pertanyaan, dan saya rasa Sobat Bepom bisa mendapatkan banyak informasi terkait mental health di sini. Kalau untuk di conclude sebenarnya dari awal itu tentang mental health itu mengapa penting, kemudian sehat jiwa itu yang bagaimana juga pasti Sobat Bepom sudah mengerti dan memahami dan bisa mengklaim oh saya ini udah sehat jiwa nggak sih sebenarnya. Dan setelah dari podcast ini semoga Sobat Bepom semua sadar bahwa mental health itu penting. Saya ini sudah saya tahu bagaimana saya supaya tetap waras, tetap menjaga, merawat kesehatan mental saya, tidak hanya kesehatan fisik. Saya juga mau meng-quote suatu statement. Dia bilang, there is no health without mental health. Jadi kita tuh nggak sehat kalau mental kita juga nggak sehat gitu. Itu saja ya untuk tiba-tiba podcast kita hari ini. Terima kasih kepada sama-sama Mas Muhammad Febrian Al-Amin atas kedatangannya. Semoga podcast ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe sosial media Balai POM di Bengkulu, YouTube channel, ada Twitter, Facebook, Instagram, semuanya tolong supaya semua bisa tetap stay update tentang informasi tentang terkait pengawasan obat dan makanan. Saya Anita Banjarnahor, see you on the next episode. Bye-bye.